Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Yohani Viana Chanipar dengan NIM 230551064, dengan teman saya. Kan saya Ida Yumeta Devi Kencana dengan NIM 23055108 dengan teman saya. Perkenalkan, saya Cari Fakhrem Maira dengan NIM 230555112. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami memilih aplikasi yang ingin kami integrasikan, yaitu aplikasi Mobile JKN dan aplikasi Satu Sehat. Baik, akan dimulai jelaskan dengan oleh teman saya. Akan saya mulai dari latar belakang kenapa kami memilih Mobile JKN dan juga Satu Sehat sebagai aplikasi yang ingin kami integrasikan. Jadi Mobile JKN sendiri pertama kali diluncurkan oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2018. Nah, aplikasi ini digunakan oleh peserta JKN di seluruh Indonesia untuk berbagai kepentingan administrasi, seperti daftar fasilitas kesehatan, cek status kepesertaan, antrian online, hingga perubahan data. Nah, tapi walaupun sudah cukup membantu secara administratif, Mobile JKN belum bisa menampilkan data medis seperti rekam medis elektronik, hasil laboratorium, ataupun riwayat vaksinasi secara lengkap. Nah, di sisi lain, pada tahun 2022, Kementerian Kesehatan meluncurkan Satu Sehat. Satu Sehat ini berfungsi untuk menyatukan seluruh data kesehatan dari berbagai rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik di Indonesia. Karena itulah, kami merasa integrasi antara Mobile JKN dan juga Satu Sehat itu sangat penting supaya peserta JKN bisa mengakses data administratif dan data medis mereka dalam satu aplikasi saja tanpa perlu bolak-balik. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Aplikasi Mobile JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengakses layanan kesehatan, seperti pengecekan status kepesertaan, pembayaran iuran, dan pendaftaran antrean online. Selain itu, Mobile JKN ini juga menyediakan fitur konsultasi dokter online serta pencarian fasilitas kesehatan terdekat. Aplikasi Mobile JKN ini menawarkan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses layanan kesehatan. Beberapa fiturnya yaitu satu fitur info program JKN. Fitur ini merupakan fitur yang menyajikan informasi singkat tentang JKN, seperti manfaat layanan kesehatan, jenis kepesertaan, hak kewajiban peserta, perubahan data, dan lain-lain. Yang kedua adalah fitur telehealth. Ini adalah fitur untuk memudahkan peserta untuk berkonsultasi dengan dokter. Hal ini dapat dilakukan secara online melalui chat, video call, voice call, tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Ini dapat memudahkan peserta tanpa harus datang ke lokasi kesehatan itu tersebut. Yang ketiga adalah fitur info riwayat pelayanan. Fitur ini menampilkan catatan layanan kesehatan yang pernah diterima peserta, seperti kunjungan ke fasilitas kesehatan, tindakan medis, pemeriksaan, dan obat yang pernah diberikan. Yang keempat adalah fitur bugar. Fitur bugar merupakan fitur yang dapat membantu peserta memantau dan menjaga kesehatan secara mandiri. Melalui fitur ini, peserta dapat mengisi penilaian gaya hidup sehat mereka, seperti pola makan mereka, aktivitas sehat mereka, dan kebiasaan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mendorong gaya hidup sehat dan mencegah risiko penyakit sejak dini. Untuk fitur yang kelima adalah fitur New Rehab. Fitur ini tuh memungkinkan peserta yang mengalami tunggakan iuran JKN untuk mengajukan cicilan secara bertahap. Selanjutnya, ada fitur penambahan peserta. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menambahkan anggota keluarganya sebagai peserta JKN. Contohnya, mereka baru saja melahirkan atau baru saja memiliki pasangan atau baru menikah. Melalui aplikasi ini, peserta itu cukup mengisi dan mengisi data yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor BPJS. Yang ke 7 ada fitur info peserta. Melalui fitur ini itu, peserta dapat melihat informasi kepesertaan mereka secara lengkap, seperti nomor kartu JKN, NIK, fasilitas kesehatan terdaftar, status kepesertaan mereka itu aktif atau tidak. Selanjutnya adalah fitur pendaftaran pelayanan atau antrean. Ini memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean tanpa harus datang secara offline untuk berbaris. Jadi mereka itu tidak perlu lagi untuk menunggu lama karena antrean sudah dipesan terlebih dahulu di aplikasi. Selanjutnya ada fitur info lokasi Paskes. Ini merupakan fitur di mana peserta dapat mencari dan juga melihat daftar fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Fitur ini tuh dilengkapi dengan informasi alamat, kontak,
dan status kerjasama Vaskes dengan BPJS tersebut. Selanjutnya, ada fitur perubahan data peserta. Ini merupakan fitur untuk memudahkan peserta untuk memperbarui data secara mandiri. Seperti contohnya mereka pindah Vaskes, ubah kelas rawat, perbaikan data identitas, atau perubahan status pesertaan. Untuk yang ke-11, ada namanya fitur pengaduan layanan JKN. Ini merupakan fitur di mana peserta dapat menyampaikan keluhan mereka, kritik, ataupun saran terkait layanan yang mereka terima. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak BPJS sebagai bentuk perbaikan kualitas pelayanan kepada peserta tersebut. Yang ke-12 adalah fitur info ketersediaan tempat tidur. Merupakan fitur yang memberikan informasi secara real-time mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Selanjutnya adalah fitur info jadwal tindakan operasi. Ini memberikan akses kepada peserta untuk mengetahui jadwal tindakan operasi mereka. Peserta dapat melihat tanggalnya, jenis tindakannya, dan rumah sakit mana yang akan dilakukan operasinya. Selanjutnya adalah fitur info iuran. Ini merupakan fitur di mana peserta dapat memantau tagihan iuran mereka setiap bulan. Informasi ini mencakup jumlah iuran yang akan bayar, status pembayarannya, dan periode pembayaran yang bersangkutan. Untuk yang ke-15 ada fitur pendaftaran auto debit. Ini memungkinkan peserta untuk mengatur pembayaran iuran secara otomatis melalui rekening bank atau e-wallet yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada fitur info riwayat pembayaran, di mana fitur ini merupakan peserta dapat melihat daftar pembayaran iuran yang pernah mereka lakukan, termasuk tanggalnya, jumlah yang dibayarkan, dan metode pembayaran yang digunakan. Selanjutnya ada fitur screening riwayat kesehatan, di mana fitur ini menyediakan kuesioner sederhana untuk mendeteksi dini potensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan lainnya. Jadi setelah mengisi screeningnya, peserta akan mendapatkan hasil evaluasinya dan saran apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sedang melakukan konsultasi ke dokter. Selanjutnya adalah fitur info virtual background, di mana fitur ini akan menampilkan nomor filter account untuk peserta yang digunakan untuk membayar iuran melalui kanal pembayaran. Selanjutnya ada fitur minum obat, di mana fitur ini adalah fitur pengingat kepada peserta agar peserta dapat mengingat kapan saja mereka harus minum obat, di jam berapa saja, dan juga peserta itu dapat mengatur konsumsi jadwalnya itu di fitur ini. Di balik semua fitur-fitur itu memberikan banyak manfaat bagi peserta, yaitu ada beberapa manfaat, yaitu satu, praktis dalam administrasi kepesertaan. Mobile JKN ini tuh merampingkan seluruh proses administrasi kepesertaannya. Peserta itu bisa mendaftar sebagai peserta baru, menambahkan anggota baru, mengubah data pribadi, seperti contohnya mereka ingin pindah Vaskes, atau perubahan kelas rawat, atau koreksi data identitas. Dan peserta dapat mencetak kartu JKN digital itu langsung dari smartphone-nya tersebut. Jadi ini mengurangi kebutuhan untuk antri di kantor BPJS secara langsung. Yang kedua adalah transparansi dan akses informasi real time. Aplikasi ini menampilkan data kepesertaan dan layanan secara real time, seperti status aktifnya, jenis kepesertaannya, dan riwayat pelayanan. Pengguna dapat melihat besaran iuran dan status kerjasama Vaskes. Untuk yang ketiga ada efisiensi biaya dan waktu. Dengan mengandalkan sistem digital itu, peserta dapat menghemat biaya transportasi, waktu antre, dan pengeluaran yang biasanya timbul saat berurusan langsung dengan fasilitas kesehatan atau kantor BPJS secara offline. Jadi semua proses itu, mulai dari antrean, cek status peserta, hingga pengaduan itu dapat dilakukan secara langsung di aplikasi mobile JKN. Selanjutnya itu ada meningkatkan kesadaran dalam pemantauan kesehatan. Di mobile JKN itu kan nggak hanya soal administrasi, namun ada fitur-fitur yang dapat mendukung edukasi dan juga gaya hidup sehat, seperti fitur screening yang dapat mendeteksi resiko penyakit kesehatan. Ada juga fitur pengingat minum obat, di mana peserta itu dapat rutin mengonsumsi obat. Yang kelima ada penanganan keluhan dan pengawasan layanan. Fitur pengaduan layanan ini menjadi kanal langsung bagi peserta untuk menyampaikan keluhannya terhadap pelayanan dari JKN itu sendiri, baik dari pihak fasilitas kesehatan maupun BPJS itu sendiri. Dengan adanya fitur itu dapat menjadikan sebuah dorong bagi kualitas layanan itu untuk merubah jika mereka ada yang perlu diperbaiki. Di balik manfaat dari aplikasi tersebut itu ada beberapa kekurangan yang sering terdengar dari adanya aplikasi mobile JKN itu. Untuk yang pertama itu adalah tampilan kurang ramah pengguna atau user interface. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi mobile JKN itu banyak digunakan oleh orang tua ataupun orang yang sudah memiliki usia yang di
rentang rentang 30 ke atas. Namun seperti yang kita ketahui, antarmuka aplikasi ini dinilai kurang user friendly, terutama bagi pengguna lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Penempatan menunya itu kurang intuitif, jadi dan banyak juga penggunaan istilah medis itu yang tidak umum serta membingungkan bagi para pembacanya. Yang kedua adalah masalah teknis dan bug aplikasi. Salah satu kendala utama yang banyak dikeluhkan pengguna adalah stabilitas aplikasinya. Mobile JKN itu kerap mengalami lag atau crash-nya itu keluar sendiri. Jadi ketika kita sedang login dari aplikasinya itu, terkadang ketika kita sedang menggunakan fitur, aplikasinya itu keluar sendiri. Jadi ini tuh tidak efektif bagi peserta ketika dia yang sedang menggunakan aplikasi itu sendiri. Hal ini tuh dapat mengganggu terutama ketika peserta itu sedang membutuhkan aplikasi ini secara cepat. Yang ketiga adalah kendala login dan verifikasi. Banyak peserta yang mengalami keluhan di mana peserta itu mengalami kesulitan saat mencoba masuk akun mereka. Terutama karena nomor HP itu sudah tidak dapat mereset akun lagi atau emailnya itu lupa terdaftar. Atau kadang verifikasi OTP yang dimasukkan itu malah gagal. Jadi ketika peserta itu mencoba mereset akun, prosesnya pun tidak selalu lancar dan seringkali memerlukan waktu lama. Dan hal ini tuh bertentangan dengan adanya sebuah aplikasi digital yang harusnya gunanya untuk mempermudah, malah menjadi mempersulit peserta dengan adanya kendala login tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan integrasi dengan Paskes. Jadi walaupun Mobile JKN ini memiliki fitur antrean online dan telekonsultasi, pada kenyataannya itu nggak semua fasilitas kesehatan itu sudah terintegrasi secara optimal. Ada beberapa Paskes yang belum memengaruhi jadwalnya, seperti memengaruhi jadwal dokter, jumlah antrean, atau data tempat tidur secara real time. Akibatnya itu peserta tidak dapat menggunakan fitur itu secara optimal, dan mereka tuh harus tetap datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Yang terakhir itu adalah ketergantungan pada internet dan HP canggih. Seperti yang kita ketahui, karena aplikasi ini berbasis aplikasi, jadi Mobile JKN ini memerlukan koneksi internet yang stabil atau perangkat smartphone dengan spesifikasi tertentu. Hal ini tuh menjadi tantangan bagi masyarakat di daerah terpencil dengan akses internet terbatas dan juga bagi keluarga yang berpenghasilan rendah di mana dia tidak memiliki ponsel pintar. Digitalisasi ini jadi bergantung pada teknologi pintar tanpa menyediakan solusi yang dapat menciptakan sebuah kesenjangan layanan, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan, seperti yang kita ketahui adalah orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil, mereka yang harusnya memiliki akses kesehatan yang optimal, malah mengalami keterbatasan karena tidak memiliki ponsel pintar atau mengalami keterbatasan karena tidak adanya internet di daerah tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan saya lanjutkan tentang aplikasi yang serupa. Jadi selain Mobile JKN, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan aplikasi lain yang namanya Satu Sehat Mobile. Nah, saat ini diluncurkan tahun 2022 dan fungsinya adalah untuk menyatukan seluruh data kesehatan masyarakat Indonesia dari berbagai fasilitas layanan kesehatan, seperti di rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik. Mungkin bisa di next. Nah, Satu Sehat ini menyimpan dan mengolah data rekam medis elektronik pasien secara nasional dan digunakan oleh tenaga medis serta instansi layanan kesehatan. Nah, karena sekarang ada dua aplikasi, yaitu ada Mobile JKN dan ada juga Satu Sehat Mobile, banyak masyarakat yang akhirnya itu malah menjadi bingung, gitu, harus pakai yang mana. Kadang-kadang juga harus bolak-balik aplikasi, cuman buat akses layanan yang berbeda. Nah, oleh karena itu, integrasi kedua aplikasi ini menjadi solusi yang lumayan sangat penting ya, untuk terciptanya ekosistem layanan kesehatan digital yang lebih terpusat, praktis, dan juga efisien. Nah, akan saya lanjutkan untuk fitur-fiturnya. Jadi kalau dilihat dari fiturnya, sebenarnya banyak sekali kesamaan antara Mobile JKN dan juga Satu Sehat Mobile. Misalnya ada 5 kesamaan utama. Yang pertama ada riwayat pelayanan kesehatan. Yang kedua, info kesehatan pribadi. 3, jadwal dan informasi medis. Keempat, pelayanan kesehatan digital. Dan yang kelima ada manajemen kepesertaan dan pembayaran. Nah, karena banyaknya fitur yang sama, jadi itu makin memperkuat alasan kenapa integrasi kedua aplikasi ini perlu untuk dilakukan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari kedua aplikasi tersebut, kami mendapatkan rencana integrasi. Yang pertama yaitu rekam medis elektronik atau RMI. Nah, fitur riwayat pelayanan di aplikasi JKN Mobile pada saat ini itu masih terbatas pada informasi dasar, seperti tanggal kunjungan, dan jenis layanan, sehingga belum mencerminkan keseluruhan proses medis peserta. Integrasi dengan Satu Sehat memungkinkan
penambahan data rekam medis yang lebih lengkap, seperti adanya diagnosis, tindakan medis, resep obat, dan juga catatan dokter. Riwayat dari fasilitas kesehatan non-BPJS juga akan terhubung ke aplikasi ataupun sistem Satu Sehat, juga bisa dikonsolidasikan. Proses integrasi dilakukan melalui API resmi Kementerian Kesehatan dengan jaminan keamanan data dan persetujuan pengguna sebelum sinkronasi di data itu dilakukan. Yang kedua, itu ada sertifikat vaksinasi dan riwayat imunisasi. Sertifikat vaksinasi dan riwayat imunisasi itu adalah dua jenis informasi yang berbeda namun saling melengkapi, di mana sertifikat vaksinasi berfungsi sebagai bukti administratif resmi dan riwayat imunisasi mencatat seluruh vaksin yang pernah diterima seseorang secara klinis. Untuk memaksimalkan fungsinya, keduanya dapat ditampilkan secara terpisah namun dalam satu menu induk di aplikasi JKN Mobile, misalnya imunisasi dan juga vaksinasi. Sertifikat dapat disediakan dalam bentuk dokumen resmi seperti QR Code ataupun PDF. Sedangkan riwayat imunisasi ditampilkan dalam daftar kronologis yang diperbarui secara otomatis. Seluruh data ini diperoleh melalui integrasi sistem JKN Mobile dan Satu Sehat menggunakan API dari Kementerian Kesehatan dengan keamanan data yang terjaga serta persetujuan pengguna sebelum data ditampilkan untuk menjaga privasi dan kendali atas informasi kesehatan masing-masing. Yang ketiga itu hasil pemeriksaan laboratorium. Integrasi hasil laboratorium itu dari sistem Satu Sehat ke dalam aplikasi JKN Mobile akan memberikan transparansi dan pemahaman yang lebih baik bagi peserta JKN mengenai kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan seperti tes darah, urin, gula darah, kolesterol, fungsi hati dan ginjal, hingga pencitraan medis seperti ronsen dan CT scan akan ditampilkan lengkap dengan angka, satuan, dan keterangan sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna. Fitur ini juga menyimpan riwayat hasil kronologis, memungkinkan peserta memantau perkembangan kesehatannya dari waktu ke waktu. Seluruh data ini diperoleh melalui integrasi API antara JKN Mobile dan Satu Sehat. Dengan jaminan keamanan serta persetujuan dari pengguna sebelum data ditampilkan, guna menjaga kendali atas informasi medis pribadi mereka. Fitur ini juga dapat membantu dokter dalam mengambil keputusan lebih cepat dan juga akurat. Nah, dari rencana integrasi tersebut terdapat manfaat integrasi di setiap rencananya. Yang pertama, saya mulai itu dari rekam medis elektronik atau RME. Nah, manfaat yang pertama itu mengakses informasi secara lengkap, di mana peserta JKN dapat melihat data rekam medis yang lebih mendetail melalui JKN Mobile, seperti diagnosis dokter, tindakan medis yang dilakukan, obat yang diresepkan, serta catatan medis lainnya. Yang kedua, itu ada integrasi lintas fasilitas, di mana riwayat medis dari fasilitas kesehatan non-BPJS yang terhubung dengan Satu Sehat juga akan ditampilkan dalam aplikasi. Yang ketiga, itu data terpusat, di mana seluruh informasi pelayanan kesehatan, baik dari fasilitas BPJS maupun non-BPJS, akan tersedia dalam satu platform integrasi. Yang keempat itu mendukung perawatan lanjutan, di mana tenaga medis dapat mengakses riwayat medis pasien secara menyeluruh yang sangat membantu dalam proses diagnosis lanjutan dan pengambilan keputusan klinis. Yang kedua itu dari sisi rencana integrasi sertifikat vaksinasi dan riwayat imunisasi. Manfaatnya yang pertama itu adanya sertifikat vaksinasi atau bukti resmi untuk keperluan administratif seperti perjalanan, pendidikan ataupun pekerjaan yang tersedia dalam bentuk QR Code ataupun PDF yang bisa diunduh. Yang kedua itu riwayat imunisasi itu menampilkan daftar vaksin yang pernah diterima peserta, lengkap dengan tanggal dan dosis sebagai acuan medis yang akurat. Yang ketiga itu mencegah vaksinasi ganda atau membantu tenaga kesehatan menghindari pemberian vaksin yang secara tidak perlu. Yang keempat, itu ada perlindungan kelompok rentan, di mana memastikan imunisasi lengkap bagi anak-anak, lansia, dan juga peserta dengan kondisi khusus. Yang ketiga, itu ada hasil pemeriksaan laboratorium, di mana manfaat yang pertama yaitu akses hasil pemeriksaan lengkap, yang menampilkan hasil lab seperti tes darah, urin, gula darah, kolesterol, fungsi organ, hingga penceritaan seperti ronsen, USG, ataupun CT scan. Yang kedua itu riwayat pemeriksaan tersimpan secara otomatis. Peserta bisa melihat kembali hasil dari waktu ke waktu untuk memantau perkembangan kesehatan mereka. Yang ketiga itu dukungan evaluasi medis. Di sini
membantu peserta dan tenaga medis untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan ataupun perubahan gaya hidup. Yang keempat itu peringatan dini obat berisiko, di mana jika terdeteksi alergi ataupun sensitivitas dari hasil lab, maka sistem akan memberikan peringatan saat resep itu baru diberikan oleh dokter. Lalu dari manfaat integrasi itu ataupun rancangan integrasi itu terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu ketidakhubungan seluruh vaskes, di mana belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang khususnya itu berada di daerah terpencil memiliki infrastruktur yang memadai untuk terhubung dengan sistem satu sehat. Nah, akibatnya data rekam medis dari fasilitas tersebut tidak akan tercatat atau tersinkronasi dalam aplikasi JKN Mobile. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara pengguna dan berpotensi mengganggu kesinambungan pelayanan, terutama ketika peserta berpindah fasilitas kesehatan. Yang kedua itu resiko ketidaksesuaian data, di mana adanya perbedaan cara sistem pencatatan medis antara fasilitas pelayanan di seluruh Indonesia itu akan menyebabkan ketidaksesuaian data informasi saat informasi itu dikonsolidasikan dalam aplikasi JKN Mobile. Nah, ketidaksesuaian ini akan menyebabkan format data yang tidak seragam ataupun kesalahan dalam penginputan atau juga bisa dalam penggunaan istilah medis yang berbeda. Nah, akibatnya informasi yang ditampilkan itu dapat membingungkan ataupun tidak valid sehingga mengurangi tingkat kepercayaan peserta dalam penggunaan aplikasi. Yang ketiga itu ada ketergantungan infrastruktur digital. Proses integrasi data melalui API dari satu sehat memerlukan koneksi internet yang stabil serta sistem backend yang handal. Di wilayah dengan jaringan internet yang tidak merata, pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi secara real-time, bahkan dalam situasi darurat. Apabila terjadi gangguan teknis pada server pusat, proses sinkronasi dan akses data dapat terhenti yang menunjukkan kerentanan sistem apabila tidak didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai dan juga tangguh. Yang keempat itu ada literasi digital dan medis rendah. Sebagian peserta JKN itu berasal dari beragam latar belakang pendidikan dan juga usia, sehingga tidak semua memiliki pemahaman memadai terhadap istilah medis maupun cara membaca hasil laboratorium. Jika informasi disajikan secara teknis itu tanpa penyesuaian, hal ini dapat menimbulkan kesalahan interpretasi dan juga tindakan yang keliru. Selain itu juga ada tingkat literasi digital yang rendah juga menjadi sebuah kendala. Sebab tidak semua peserta terbiasa menggunakan aplikasi berbasis smartphone. Nah, tanpa UI yang ramah dan juga panduan yang jelas, peserta akan kesulitan memahami fitur yang tersedia meskipun data itu sudah tercatat dalam sistem. Yang kelima itu kekhawatiran privasi data, di mana informasi kesehatan itu merupakan data pribadi yang sangat sensitif, sehingga perlindungan terhadapnya itu harus dijamin secara ketat. Meskipun sistem mengklaim memiliki mekanisme yang aman, kekhawatiran akan potensi kebocoran dan penyalahan gunaan terhadap data itu pasti tetap ada, terutama jika diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dan juga karena akhir-akhir ini adanya peningkatan kasus pelanggaran data di sektor digital turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Tanpa jaminan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data, peserta JKN akan enggan memberikan persetujuan sinkronasi informasi yang pada akhirnya menghambat tujuan integrasi sistem satu sehat dengan JKN Mobile. Dari kekurangan tersebut terdapat solusi yang kami tawarkan. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur dan pendampingan digital vaskes, di mana untuk menjamin keterhubungan yang merata, pemerintah perlu memberikan bantuan teknis dan pendampingan digitalisasi kepada vaskes yang belum terintegrasi dengan satu sehat, seperti melalui penyediaan perangkat lunak, pelatihan tenaga kesehatan, dan juga intensif bagi wilayah dengan infrastruktur terbatas. Yang kedua ada standarisasi format dan validasi data nasional. Nah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu menetapkan standar nasional pencatatan data medis yang mencakup diagnosis, tindakan, imunisasi, dan juga hasil laboratorium. Seluruh vaskes yang terhubung dengan satu sehat wajib mengikuti standar ini agar data menjadi seragam dan mudah dipahami dan juga dibaca oleh sistem. Selain itu, diperlukan juga validasi otomatis untuk memastikan data yang ditampilkan akurat dan menghindari kesalahan teknis. Yang ketiga, itu ada fitur akses offline dan penyimpanan data sementara, di mana aplikasi JKN Mobile itu sebaiknya dilengkapi dengan fitur akses offline untuk penyimpanan data sementara yang memungkinkan pengguna mengakses informasi penting meski tanpa koneksi internet.
Fitur ini tuh sangat berguna di wilayah terpencil ataupun saat terjadi gangguan sistem pusat, sehingga warna indikator dan grafik yang secara ringkas. Ditambah juga fitur-fitur edukatif seperti glosarium atau istilah-istilah medis, panduan, chatbot, dan video singkat yang membantu peserta dapat lebih mudah memahami informasi kesehatan yang akan ditampilkan. Yang terakhir itu ada penguatan keamanan dan pengendalian akses data. Nah, aplikasi JKN itu perlu dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis seperti PIN, OTP, dan juga biometrik untuk melindungi data pribadi. Pengguna juga harus memiliki kontrol atas data yang diinginkan untuk disinkronasikan dan kepada siapa aja yang boleh mengakses data tersebut. Nah, dari pemerintah juga memerlukan audit keamanan yang berkala dapat menambahkan kepercayaan publik terhadap perlindungan data dalam sebuah aplikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan dengan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, karena ada banyak fitur yang saling tumpang tindih, dan supaya pelayanan kesehatan digital itu jadi lebih efisien dan praktis, perlu dilakukannya integrasi antara mobil JKN dan juga Satu Sehat. Dengan begitu, masyarakat cukup pakai satu aplikasi untuk semua keperluan kesehatan mereka, baik administrasi maupun data medis tanpa perlu repot gonta-ganti aplikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi 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 Om.